Shalom, selamat pagi Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kalau pada saat pagi hari ini kita dapat beribadah dalam persekutuan Komisi Wanita. Satu hal yang kita rindukan pada saat ini adalah berada di rumah Tuhan, menikmati bait-Nya untuk memuji, menyembah, memuliakan namanya, terlebih menyaksikan kemurahan Tuhan. Mari Ibu-ibu terkasih, kita angkat pujian bagi Tuhan. Biar lewat pujian ini Tuhan nyatakan kerinduan kita. Kita angkat pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan.
Mari kita satu di dalam doa. Seraya kami mengucap syukur, ya Allah Bapa kami di dalam surga. Bapa yang kami panggil dan kenal Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih buat jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini dengan kemurahan-Mu kami boleh beribadah kembali bersama-sama dengan ibu-ibu. Tapi kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, terima kasih juga kami masih dibolehkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan layakkan kami, sucikan hati kami, supaya kami boleh bisa menjadi telinga seorang murid, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih, kita bersyukur jika pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita tenang teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah habisnya di dalam hidup kami, yang selalu menopang dan menguatkan kami untuk melalui hari-hari kami. Terima kasih juga Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh senantiasa Tuhan berikan dan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, yang boleh mengajar kami, yang boleh menuntun kami, yang boleh mengingatkan kami, yang bahkan boleh menguatkan kami melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Terima kasih ya Tuhan, berbicara kepada setiap kami, dan pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan apa menjadi isi hati Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap kami, dan mampukanlah kami ya Bapa untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, agar hidup kami adalah hidup yang senantiasa berpadanan dengan Injil Kristus. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Filipi 4 ayat yang ke-7 dan Yohanes 14 ayat yang ke-27. Filipi 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan kepada ibu-ibu sekalian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya akan bacakan Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kemudian kebenaran firman Tuhan satu lagi diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat ke-27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, misi tanya, apakah masih ada damai di dalam hati kita? Apakah masih ada sukacita di dalam diri kita? Ibu-ibu yang terkasih, ketika saya mempersiapkan dan mencari-cari ya, damai dalam bahasa Yunani, irin, itu berarti sehat walafiat, utuh, keadaan baik. Kemudian damai menurut KBBI gitu ya, Kamus Bahasa Indonesia, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, rukun. Saya ulangi, damai artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, rukun. Demikianlah apa yang dikatakan oleh KBBI tentang damai. Ibu-ibu yang dikasih, dalam masa-masa seperti ini, ketika kita beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada demo yang terjadi di Jakarta, dan kita juga menghadapi masa-masa pandemi pada saat ini. Apakah masih ada damai di dalam hati kita? Apakah masih ada ketenangan di dalam hati kita di dalam menjalani hari lepas hari? Ibu-ibu yang dikasih, ketika kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, baik itu yang ditulis oleh Yohanes sendiri maupun yang ditulis oleh Paulus sendiri, dikatakan bahwa sungguh damai sejahtera itu bersumber dari mana ibu-ibu? Damai sejahtera yang sesungguhnya itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang sesungguhnya hanya kita bisa dapatkan di dalam Kristus Yesus. Mengapa ibu-ibu? Mengapa hanya ada damai sejahtera
yang bisa didapatkan di dalam Kristus Yesus. Pertanyaan itu memberikan satu jawaban. Yang pertama yaitu karena hanya Yesus Kristuslah yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. Kristus Yesus yang sudah mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita bisa kembali lagi bersekutu, berelasi dengan Tuhan. Dia adalah korban perdamaian yang sah. Dia adalah korban perdamaian tidak bercacat dan tidak bercelah yang sudah diberikan bagi setiap daripada kita. Sebelumnya ketika kita tahu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada kedamaian, tidak ada kerukunan, tidak ada ketenangan. Hidup manusia hidup di dalam ketakutan. Hidup manusia hidup di dalam dosa. Tidak ada lagi relasi yang baik antara manusia dengan Allah. Sehingga kehidupan manusia adalah kehidupan yang begitu chaos. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang begitu kacau. Tidak ada lagi ketenangan di dalam diri manusia. Kita bisa lihat hal itu terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan ketika mereka memakan akan buah pengetahuan yang baik dan yang benar itu. Apa yang terjadi? Ketika mata mereka terbuka dan mereka sadar. Mereka telanjang dan mereka ketakutan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah di hadapan Tuhan. Mereka hidup di dalam ketakutan, akhirnya mereka sembunyi. Ibu-ibu, mereka sembunyi, mereka tidak berani berhadapan dengan Tuhan sehingga Allah sendiri datang ke Taman Eden dan Allah bertanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Ibu-ibu, pada saat itu saya bisa membayangkan dan kita coba membayangkan bagaimana keadaan Adam dan Hawa ketika Tuhan berjalan di Taman Eden dan Tuhan menanyakan, "Di manakah engkau, hai Adam?" Ibu-ibu, saya merasakan mungkin pada saat itu ketika Adam dan Hawa sadar mereka jatuh ke dalam dosa, mereka ketakutan, mereka ingin menjauh daripada Tuhan, mereka tidak berani berhadapan dengan Tuhan. Padahal sebelum mereka makan buah pengetahuan yang baik dan benar, kita tahu relasi mereka di Adam dan Hawa dengan Tuhan adalah satu relasi yang begitu harmonis, satu relasi yang begitu indah, satu relasi yang begitu luar biasa. Kerukunan, ketenangan yang dirasakan oleh Adam dan Hawa itu luar biasa. Hari lepas hari mereka bisa berbicara langsung kepada Tuhan. Tetapi ketika Adam dan Hawa melakukan sesuatu yang tidak benar, maka pada saat itulah mereka ketakutan. Sehingga dari sejak itu manusia hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kebimbangan, hidup di dalam keresahan, dan hidup di dalam keberdosaan. Hingga pada saatnya Kristus datang ke dalam dunia. Kristus yang adalah anak tunggal Allah yang telah Tuhan berikan kepada manusia, yang menjadi korban perdamaian antara kita dengan Allah. Dan melalui Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib lah, itu yang bisa memberikan kepada kita kelepasan daripada ketakutan kita, kelepasan daripada beban dosa kita, kelepasan daripada segala kegelisahan di dalam hati kita. Sehingga melalui Yesus Kristuslah dan hanya melalui Yesus Kristuslah jalan damai itu bisa kita dapatkan. Dan melalui Yesus Kristuslah damai itu, damai yang sejati itu bisa kita peroleh. Sehingga relasi kita yang dulunya menjadi rusak diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita bisa kembali berelasi dengan Tuhan. Kita boleh kembali lagi hidup rukun bersama dengan Allah Bapa. Kita bisa kembali lagi berkomunikasi dengan begitu mesranya dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita yang di surga. Karena melalui korban daripada Yesus Kristus. Ibu-ibu yang terkasih, Yesus Kristus dalam Filipi dikatakan bahwa damai sejahtera melampaui akan segala akal yang akan memelihara hati dan pikiran kita, pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kristus yang telah menjadi korban perdamaian bagi kita. Kristus yang telah memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa. Dan Kristus itu juga yang harusnya bertatah di dalam kehidupan kita. Kristus itu juga yang harusnya menjadi Tuhan dan Tuan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai mengatakan bahwa ada damai sejahtera di dalam hati kita, maka itu berarti juga
Selain Kristus menjadi korban perdamaian di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus mengalami namanya transformasi di dalam kehidupan kita. Kita boleh mengakui memang Kristus telah menjadi korban perdamaian bagi kita. Tetapi jikalau kita tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang menjadi senter di dalam kehidupan kita, menjadi pusat di dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera itu tidak akan bisa kita dapatkan, dan damai sejahtera itu tidak bisa kita rasakan. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menginginkan akan damai sejahtera, maka sudah seharusnya kita hidup di dalam Kristus Yesus, yaitu hidup yang boleh senantiasa diubahkan dari waktu ke waktu, hidup yang boleh senantiasa berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita bukan hanya menjadi anak-anak Tuhan hanya sebatas mulut bibir kita, atau hanya sebatas status kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan lebih daripada itu, yaitu adalah perubahan hidup yang terus-menerus yang dikerjakan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu dikasih, ketika kita hidup dalam masa lalu kita gitu ya, ketika kita belum mengenal Kristus, ketika kita belum percaya kepada Kristus dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Coba ibu-ibu, mungkin ibu-ibu pernah membayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan ibu. Ada satu perubahan yang nyata ya ibu-ibu. Ketika kita dulunya belum mengenal Kristus dengan kita yang sudah mengenal Kristus saat ini, pasti ada perubahan-perubahan yang terus-menerus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan mau. Kebenaran itu dan kesucian itu yang memang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita hari lepas hari, hidup kita day by day itu boleh semakin hari semakin kudus, semakin hari kita boleh semakin suci di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, kenapa saya bisa mengatakan ketika kita hidup di dalam Kristus, maka ada damai sejahtera di dalam hati kita. Ibu-ibu pernah bayangkan ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar gitu ya di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, suara hati kita, hati nurani kita akan menggelisahkan kita. Dan itu boleh mengingatkan kita untuk boleh senantiasa hidup benar di dalam hati kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, hati kita menjadi tidak tenang, hati kita menjadi gelisah. Dan itu menjadi tanda di dalam diri kita, sehingga kita mau memotivasi diri kita untuk boleh senantiasa hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan hidup suci adanya. Ibu-ibu yang terkasih, beberapa ajaran-ajaran agama yang lain ketika mereka ingin mendapatkan damai sejahtera itu, apa yang mereka lakukan? Ketika saya melihat akan kehidupan mama saya, ibu-ibu ya, saya mau menceritakan kesaksian daripada kehidupan mama saya melihat bagaimana orang-orang Buddha pada zaman sekarang, khususnya orang-orang Buddha yang diimani, yang dipercayai oleh mama saya, yaitu Buddha Maitreya. Ketika mereka ingin mendapatkan kedamaian itu, ibu-ibu, apa yang dilakukan? Mama saya itu selalu berkata begini, kalau kamu mau hidup damai, dan ajaran mereka mengadakan haruslah hidup damai dengan semua orang, hidup damai dengan semua makhluk hidup, ibu-ibu. Sehingga apa yang mereka lakukan, ibu-ibu? Mereka tidak makan daging, ibu-ibu. Jadi mereka itu vegetarian. Mereka itu menganut satu ajaran, ketika kamu mau berdamai dengan alam semesta ini, ketika kamu berdamai dengan makhluk hidup, maka kamu tidak makan daging, yaitu vegetarian. Jadi mama saya itu sudah puluhan tahun untuk makan vegetariannya. Dia tidak memakan daging. Bahkan ketika dia melihat bunga-bunga gitu ya di taman, ataupun dia melihat segala sesuatu, dia itu mengatakan satu hal yang bagi kami sebagai anak-anak Tuhan itu sama sebenarnya apa yang memang Tuhan mau setiap daripada kita. Yaitu dia mengatakan betapa indahnya jikalau setiap kita manusia maupun makhluk hidup itu hidup dengan damai. Bukankah kedamaian itu juga yang memang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Kalau agama-agama lain mereka itu berusaha, berjuang untuk mendapatkan kedamaian itu, yang sesungguhnya kedamaian itu tidak mereka dapatkan secara utuh. Betapa bersyukurnya kita sebagai anak-anak Tuhan.
Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah dan Allah sendiri yang telah berjanji kepada setiap kita. Yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 27 yang mengatakan bagaimana ketika Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan bahwa damai sejahtera yang akan dia berikan kepada kita. Dan itu sudah dia berikan kepada kita dengan begitu sempurna. Ibu-ibu yang dikasih, orang-orang di luar sana berusaha untuk mencari ketenangan. Mungkin ada sebagian daripada mereka melakukan meditasi untuk mendapatkan ketenangan itu. Mungkin di antara mereka juga melakukan hal-hal yang salah dunia, sepertinya ingin mendapatkan ketenangan. Tetapi sesungguhnya dan sejujurnya, ketenangan itu tidak bisa mereka dapatkan kecuali di dalam Yesus Kristus. Ibu-ibu yang dikasih, damai sejahtera sudah Tuhan berikan bagi setiap daripada kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita itu tidak bisa digantikan oleh apapun di dalam dunia ini. Damai sejahtera yang Tuhan limpahkan kepada kita itu melekat erat di dalam diri kita. Karena apa? Karena Yesus Kristus sendiri yang berjanji. Dan Yesus Kristus sendiri yang telah memberikan damai sejahtera itu menjadi satu warisan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu gentar. Ibu-ibu yang dikasih, damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan bagi kita, itulah yang memampukan kita untuk boleh terus menjalani akan kehidupan kita hari lepas hari. Persoalan demi persoalan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Pergumulan demi pergumulan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi biarkan damai sejahtera Allah itu boleh ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam keseharian kita hari lepas hari. Dan damai sejahtera itu juga boleh senantiasa ada di dalam kehidupan keluarga kita. Ibu-ibu yang dikasih, ketika masa-masa pandemi terjadi saat ini, permisi tanya, masih adakah kerukunan di dalam keluarga kita? Masih adakah ketenangan di dalam keluarga kita? Ataukah justru pada masa-masa pandemi itu terjadi begitu banyak pergolakan, terjadi begitu banyak konflik di dalam keluarga kita? Apakah masih ada ketenangan? Apakah masih ada damai itu di dalam keluarga kita? Anak kami beberapa waktu yang lalu dia sharing kepada kami gitu ya. Dia sharing, dia cerita ketika makan siang, kami itu selalu bertanya, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu rasakan hari ini setelah belajar online? Anak kami pernah mengatakan satu hal kepada kami. Dia bercerita bahwa ada satu temannya gitu ya, ada satu temannya di sekolah yang mengatakan bahwa papa mamanya itu sering ribut gitu ya, sering ribut di rumah. Kemudian kami tanya, kenapa papa mamanya ribut di rumah? Kemudian anak kami berkata kepada kami bahwa rupanya papanya itu di PHK. Ibu-ibu, sehingga keluarga ini menjadi ribut. Jadi anak itu begitu susah untuk belajar. Kemudian kami ngobrol, kami kongko dengan anak kami dan kami berkata, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu takut? Apakah kamu gelisah? Ataukah kamu merasa pandemi ini sesuatu hal yang tidak mengenakan? Kemudian anak kami berkata kepada kami, saya tidak takut mama gitu ya, karena saya punya mama dan papa dan bahkan saya punya Tuhan gitu. Saya punya Tuhan yang boleh menjaga, saya punya Tuhan yang boleh senantiasa menolong kami semua, menolong kita semua di dalam masa-masa seperti ini. Kemudian kami berkata kepadanya, katakan kepada temanmu bahwa dia punya Tuhan. Doakan untuk papa mamanya, doakan untuk keluarganya. Ibu-ibu yang dikasih, kita tidak bisa lepas daripada permasalahan dan persoalan dalam kehidupan kita. Itu selalu ada. Masalah demi masalah pasti akan kita hadapi hari lepas hari. Tetapi permasalahan-permasalahan itu tidak akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Permasalahan-permasalahan itu tidak akan membuat kita untuk boleh merusak akan relasi di antara suami istri, relasi orang tua anak. Mungkin dalam masa-masa pandemi ini ada begitu banyak pergolakan yang terjadi. Ada begitu banyak kekhawatiran yang terjadi. Ada begitu banyak keresahan yang kita alami. Tapi ingatlah janji Tuhan. Damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan kepada setiap daripada kita. Damai sejahtera yang tidak bisa digantikan oleh apapun oleh dunia ini. Dan damai sejahtera itu sudah Tuhan
penuhkan di dalam kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, mari kita boleh melewati akan masa-masa yang tidak mudah ini. Bersama dengan Tuhan, mari kita menjalani akan kehidupan yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Ibu-ibu mungkin ingat akan kisah daripada Daud. Ibu-ibu, saya itu senang sekali dengan Daud gitu ya. Saya sangat menyenangi gitu ya akan kehidupan Daud. Karena bagi saya Daud adalah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yang memiliki iman yang begitu teguh kepada Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita membaca akan kehidupan daripada Daud, apakah Daud tidak pernah menghadapi masalah? Pernah, ibu-ibu. Apakah Daud tidak pernah mengalami kesusahan? Pernah. Apakah Daud tidak pernah mengalami namanya penderitaan? Pernah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu membaca akan kisah kehidupan Daud, kita melihat bagaimana Daud itu adalah seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang begitu luar biasa, yang hidupnya melekat erat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, ketika dia berperang melawan Goliat, ibu-ibu, musuh di depannya begitu besar, musuh di depannya begitu gagah, tetapi dia tidak takut menghadapi Goliat. Bahkan teman-temannya sebangsanya itu begitu takut ketika berhadapan dengan Goliat, tetapi Daud tidak takut ketika dia berhadapan dengan Goliat. Karena apa? Karena dia percaya dan dia yakini bahwa Allah yang dia percayai itu, Allah yang dia imani itu, Allah itu juga yang akan menolong dan memampukan dia untuk melawan akan Goliat itu. Dan itu benar, ibu-ibu. Oleh karena imannya, maka Goliat dirubuhkan. Oleh karena imannya, maka Goliat bisa dikalahkan. Dan kalau kita melihat lagi sepanjang akan kehidupan si Daud, kita melihat bagaimana Daud juga dia pernah dikejar-kejar oleh si Saul, bahkan dia pernah dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, Absalom. Kita melihat dalam masa-masa kekelaman dalam hidupnya, dalam masa-masa pengejaran, dalam masa-masa yang tidak enak itu. Ketika kita membaca kitab Mazmur, kita melihat bagaimana Daud tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dan dia senantiasa hidup sesuai dengan apa yang memang Tuhan mau dia lakukan. Dan satu hal yang luar biasa lagi, ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, apakah dia melakukannya itu? Dia tidak melakukannya, ibu-ibu. Dia tidak mengambil kesempatan itu. Karena dia tahu ada Allah, Tuhan, yang akan berperang, ada Allah Tuhan yang akan menyelamatkan dia daripada tangan Saul. Sehingga dia bisa mengeluarkan satu statement bagaimana mungkin dia membunuh atau mencelakai orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana luar biasanya iman daripada Daud. Daud adalah seorang yang begitu baik. Daud adalah seorang yang begitu beriman, teguh kepada Tuhan. Sehingga dia mendapatkan satu damai sejahtera yang luar biasa yang dia rasakan. Bahkan dalam masa-masa pelariannya pun dia tahu ada Tuhan yang beserta dengan dia. Sehingga di dalam Mazmur 23 dia bisa menuliskan satu Mazmur yang begitu indah. Tuhan adalah gembalaku. Di dalam kekelaman sekalipun Daud tahu ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang beserta dengan dirinya. Sehingga itu yang memberikan dia ketenangan. Sehingga itu yang memberikan kenyamanan, keteduhan di dalam kehidupan Daud. Karena dia menyadari Allah yang dia percaya adalah Allah yang Immanuel. Allah yang dia percaya bukanlah Allah yang tidak peduli, bukanlah Allah yang jauh, tetapi Allah yang ada. Dan Allah yang senantiasa beserta dengan dirinya, yang akan senantiasa menopang dan menguatkan dia melewati berbagai macam keadaan hidupnya, melewati berbagai situasi apapun di dalam kehidupannya. Karena damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan. Ketenangan itu sudah Tuhan berikan kepada Daud. Sehingga dia menghadapi begitu banyak hal, begitu banyak penderitaan dan pergumulan. Dia tahu dia harus datang kepada Tuhan, yaitu kepada Allah yang sudah memilih dia, kepada Allah yang senantiasa menopang dan menguatkan kehidupannya, dan kepada Allah yang tidak pernah gagal di dalam segala rencana-rencananya dan karyanya dalam kehidupannya. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita boleh senantiasa belajar daripada kehidupan Daud. Daud yang boleh senantiasa hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Daud yang boleh senantiasa menjaga akan kehidupannya selalu erat merekat kepada Tuhan. Daud yang boleh senantiasa berelasi,
intim dengan Tuhan. Biarkan itu menjadi satu kehidupan yang juga yang kita jalani hari lepas hari. Permasalahan apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Pergumulan apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi biarkan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus itu boleh ada di dalam hati kita. Damai sejahtera daripada Allah itu boleh menaungi akan hidup kita. Sehingga ketika kita boleh berdamai dengan Tuhan dan damai sejahtera Allah itu ada di dalam hati kita, maka secara otomatis kita juga akan bisa hidup berdamai dengan orang lain. Maka kita juga bisa menciptakan satu kehidupan yang begitu indah dan begitu harmonis dan begitu rukun di dalam kehidupan kita hari selepas hari. Di dalam keluarga kita juga akan bisa menciptakan damai itu. Karena itulah yang memang Tuhan inginkan ketika kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dan damai Kristus Yesus ada di dalam hati kita. Dan Tuhan mau setiap daripada kita juga boleh mencerminkan akan damai itu. Dan juga kita boleh menjadi anak-anak pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Marilah setiap daripada kita mengamini dan meyakini bahwa setiap daripada kita adalah pembawa-pembawa damai di dalam dunia ini. Dan Tuhan mau kita boleh hidup berdamai dengan siapa saja. Dan menciptakan akan ketenangan, keharmonisan, kerukunan kepada setiap orang. Sehingga setiap orang yang melihat kita, mereka bisa mengatakan bahwa kita adalah anak-anak damai. Anak-anak pembawa damai. Dan itulah yang memang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Allah sudah Tuhan berikan bagi setiap daripada kita. Oleh sebab itu, mari kita boleh senantiasa memandang kepada Kristus. Mari kita boleh senantiasa berharap kepada Kristus. Dan mari kita senantiasa untuk boleh menjadi duta-duta pembawa damai di dalam dunia yang kita tahu semakin hari bukannya semakin baik, yang kita tahu semakin hari semakin kacau ini. Biarkan hidup kita menjadi perdamaian bagi setiap orang. Kita boleh menciptakan kedamaian dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ibu-ibu yang dikasih, biarkan firman Tuhan pada hari ini boleh senantiasa mengingatkan kita bahwa kita adalah utusan-utusan daripada Kristus yang akan memberikan damai dimanapun, di keluarga kita, di masyarakat, bahkan di dalam gereja kita. Sehingga nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan, nama Tuhan boleh senantiasa ditinggikan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki Allah yang mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah sumber damai sejahtera itu. Allah yang boleh senantiasa memberikan damai sejahtera itu dalam kehidupan kami ya Bapa, yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dalam dunia ini. Damai sejahtera ya Bapa yang Engkau telah berikan dengan begitu luar biasa dalam hidup kami, yang boleh memampukan kami untuk boleh senantiasa hidup di dalam kesucian dan kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan, kami rindu ya Bapa, ketika kami diperdamaikan dengan Engkau ya Bapa, kami juga rindu hidup kami juga boleh menjadi pembawa-pembawa damai ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa, agar kami boleh senantiasa menciptakan kedamaian Bapa dimanapun kami ditempatkan. Walaupun mungkin ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak permasalahan dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, agar kami boleh senantiasa ingat bahwa kami adalah utusan-utusan pendamai ya Bapa di dalam dunia ini. Sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka mengakui bahwa kami ada anak-anak damai ya Bapa. Dan kami ada anak-anak Tuhan yang boleh memberikan kedamaian di dalam dunia yang semakin hari semakin tidak damai ini. Terima kasih Tuhan, inilah setiap daripada kami. Pakai kami, khususnya kami sebagai istri, kami sebagai menantu, kami bahkan sebagai mama ya Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk boleh menciptakan kedamaian di tengah-tengah lingkungan keluarga kami ya Bapa. Sehingga suami, mertua, anak-anak kami, cucu-cucu kami mungkin ya Tuhan juga boleh merasakan akan kedamaian di tengah-tengah keluarga kami ini. Terima kasih Tuhan, ini kami, pakailah kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari ibu-ibu, kita akan memberikan persembahan kita
Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ibu-ibu dapat memberikan lewat QR Code yang ada di layar sebelah kanan saya dan dapat mentransfer melalui rekening gereja. Dan jangan lupa tambahkan angka 6 di akhir nominal yang akan ditransfer. Mari kita angkat pujian, betapa aku bersyukur. Semua yang kau berikan Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu tiada berkeputusan bagi kami. Hingga pada saat hari ini kami masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di mana kami boleh memberikan persembahan tanda ibadah kami kepadamu. Mari Kau sucikan persembahan kami ini Tuhan. Biar ini boleh dipakai guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa sekali lagi atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan Komisi Wanita pada hari ini. Kita akan menyanyi satu pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami boleh bersama-sama mengikuti streaming Persekutuan Komisi Wanita. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh terus menguatkan kami. Terus ada damai sejahtera yang melingkupi hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk Bu Bida yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau berdoa buat semua ibu-ibu yang hari ini Tuhan bersama-sama mengikuti streaming. Kiranya Tuhan Engkau memberkati di dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak. Semuanya Tuhan di dalam pimpinan Tuhan. Melewati seminggu yang akan kami lalui di depan. Biarlah anugerah Tuhan terus menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.